Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan sama-sama kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kami bercurhat atau memohon pertolongan untuk urusan dunia dan akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya yang memegang teguh keimanan sampai akhir zaman. Amin. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya sebagai pembawa acara menghaturkan beribu-ribu terima kasih khususnya kepada Pak Ustadz yang alhamdulillah saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kepada Ibu Ketua, alhamdulillah beliau sudah memfasilitasi salah satu program Majelis Taklim Tera, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan salah satu program Majelis Taklim Tera di sini, di rumah Ibu Ketua STI Kota Cimahi. Hatur nuhun Bu Ketua, semoga rumahnya semakin berkah, rezekinya melimpah, dan penghuni rumahnya sehat lahir batin. Amin. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, kemudian Ketua Majelis Taklim STI Ibu Dr. Anda Haja Sri Lewawati MPD. Mangga Bu ini berlambai-lambai tak apa misalnya sama apa saya serang abdi. Juga kepada Ibu Wakil Ketua Majelis Taklim STI, beliau adalah orang yang senantiasa membekali kami anggota STI Tera secara rutin setiap bulan ya. Jadi alhamdulillah dengan beliau berbagi ilmu kepada kita. Semoga segala kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih kepada para pengurus RW atau RT di lingkungan RT 02 ya betul ya. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kami. Semoga segala kebaikan Ibu dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih kepada pengurus STI Kota Cimahi, para ketua sasana, para ketua ranting atau perwakilannya, juga kepada teman-teman semua terawan-terawati yang pada saat ini sudah hadir di acara Majelis Taklim ini. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jadi kami pada hari ini bermaksud mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga acara tasyakur bin nikmah Ibu Ketua STI Kota Cimahi yang alhamdulillah sudah melaksanakan renovasi rumah yang insya Allah ini rumahnya penuh berkah. Saya kira itu saja sebagai pembuka. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan membawakan Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai 5 yang akan dibawakan oleh Umi Tati Yuniarti sebagai qori'ah dan Ibu Lulu Rukia sebagai syari tilawah. Mari kita sama-sama simak bersama dengan penuh hikmat. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjid masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekeliling, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, dari kedua kejahatan itu kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Bapak Sahidin SS dan Ibu Sadi dan Ibu Daya. Sebagai kamu ini yang paling jauh. Rumah Mbak Ibu Sodi di sebelah sini dekat, terus punya juga di sana dekat ya, itu tetangga pisan. Alhamdulillah. Dan Ibu Wahab yang mungkin sebagai guru kami waktu di Jalan Sosial, sekarang juga masih juga. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah, bersyukurillah. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi pada hari ini. Ibu-ibu sudah bisa hadir mendengarkan undangan kami. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, diberikan rezeki yang bermanfaat, dan datang Ibu dari rumah ke sini adalah untuk mendengarkan dari Pak Ustadz ini yang ganteng. ما ترون هادي يسوق الإسى في الأرض لهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث ما الله أعلم بمرادي بذلك. Hadratul Muhtaramin, wabil khusus sahibul bait dan juga para asatid, para asatidah, para ustadz, para ustadzah yang ada di perumahan naon cek perumahan Baros. Mudah-mudahan ku Allah dipanjangkan Yusua, dijembarkan rizkina. Tadi Ibu Ketua Majelis Taklim pangdoakeun husnul khotimah moal waka didoakeun. Didoakeun ayeuna husnul khotimah ayeuna daek kitu. Oke, doakan. Ya. Wabil khusus ya Ibu Natiana yang biasa dulu saya sering dengan Bapak kalau ada kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan Ibu dan Bapak dipanjangkan umur, disehatkan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibu Bapak nama dengan hiji tidak tadi kita. Jadi hari ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, qadarullah saya paling kasep kayaknya. Dan baik Bu sombong. Alhamdulillah Ibu semua yang hadir, terawati, para terawati yang sangat luar biasa. Hari ini Alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemarin janji mau datang, hari ini tuh nongol. Ada yang hari ini tadinya nggak akan datang, entah apapun kejadiannya karena sebel kacaroge atau kumaha akhirnya datang. Daripada di imah ningali beungeut caroge pika sebeleun mending datang ka dieu aya dahareun. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, itu semua pilihan Allah. Artinya kita duduk di sini bukan kebetulan. Jauh-jauh hari sudah ditulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita pada hari ini jam segini kita akan berkumpul haflah mubarakah. Alhamdulillah. Makanya ketika STI ini ngundang saya nggak pakai celana, takutnya saya instruksi atau sebagai pembina senam, makanya saya pakai gamis. Lain can kering ieu teh. Alhamdulillah sampai ke sini alhamdulillah. STI itu senam Tera Indonesia Nasehat Jasmani. T-nya tentram, sehat rohaninya. Kemudian I-nya apa tuh? Indah hubungan sosialnya, hablum minallahnya, hubungan dengan lingkungannya. Ini pesannya. Jadi kita ceramah udah seputar itu saja. Dan puncaknya tadi ada hari ulang. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai, kita bersolawat dulu, mohon kepada Allah supaya yang ulang tahun siapa saja, Ibu Ketua, Ibu Majelis Taklimnya, siapa lagi? Haja Aton. Kecil ulang tahun kira Haja. Mabruk alfa mabruk ala ika mabruk mabruk alfa mabruk ya umilatik mabruk mabruk alfa mabruk ala ika mabruk mabruk alfa mabruk ya umilatik mabruk. Mudah-mudahan panjang usianya, disehatkan jasadnya, dijembarkan rizkinya,
upami diwafatkeun wafat anu husnul. Udah lama. Ngartos bahasa Sunda, bahasa Indonesia ngartos, bahasa Inggris ngartos. Tapi belum pakai Inggris. Pintar. Ya. Tadi sahibi LC-MA. Jadi LC itu licensing kalau kita mengijazah. MA-nya Master of Art. Asli saya Supi, Sunda Pisan, Prancis, peranakan Cianjur Selatan. Putra Cianjur. Ya, jadi kalau saya pakai bahasa Sunda, saya nggak terlalu banyak dipakai. Karena kalau Cianjur itu lemes. Ya, jangan habutan. Jangan ngomong listi. Ya, jadi saya kuliah di mana? Di Maroko. Tahu Ibu Maroko? Kita belatinya Cililin Baitu. Maroko itu ada di Afrika, sebelahnya Andalusia, Spanyol, Barcelona, Real Madrid itu di sini. Ya, saya pulang ke sini 2012 dan alhamdulillah punya istri seorang perempuan. Orang Cimahi. Nah, jadi saya sebagai warga Cimahi, saya bangga sebagai warga Cimahi. Ci itu cai, mahi itu cukup, tapi ayeuna masih cai. Mudah-mudahan oleh Allah dikaruniai hujan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Rasulullah itu, ya Rasul itu akhlaknya sangat luar biasa. Tahu ibu Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam itu pertamanya itu sendirian di surga. Kepada Allah, ya Allah, aku berikan teman aku sendirian. Percuma aku nikmat luar biasa di surga tapi sendirian. Akhirnya tertidur Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika bangun ibu, ternyata ada wanita cantik yang luar biasa. Idealnya ada teman yang cantik yang luar biasa, hoyongna ngagap grup. Pada digabruk, ya, pada di pegang. Hanya jangan dulu. Ini dari mana? Khalaqal imra'ati min tilam. Ternyata ketika Adam tertidur, oleh Allah seorang perempuan diciptakan min tilam, dari sejenis tulang rusuk yang bengkok dari sebelah kiri. Makanya perempuan itu kalau terlalu kasar diomonginnya gak terima, terlalu lembut lembut tapakna tak ucap. Sehingga dalam bahasa Arab disebut wanita itu mar'atun. Mar'atun itu mirip miratun. Miratun itu apa? Cermin. Karakter ibu seperti cermin. Yang pertama resep ngaca. Mobil saya jadi korban. Sebelum saya keluar mau ceramah, saya diam dulu, matiin mesin. Semua jamaah yang mau hadir di pengajian saya bercermin di spion saya, di kaca saya. Suatu saat saya buka ke diwau ke dosen. Karakter ibu bercermin. Jadi ibu sering lihat handphone itu udah paket dataan aja, nggak ningali banget banyak soal kerudung di mana itu, nggak apa-apa. Itu sunatullahnya sebagai wanita seorang laki-laki harus paham ketika perempuan senangnya bercermin karena memang bawaannya begitu, tabiatnya begini. Lanjutkanlah bercermin. Kemudian yang kedua, karakter cermin itu apa? Selalu ingin tampil di atas. Walaupun suaminya tukang ojek, tetap ketika bertemu dengan temannya, saya pun bukan wanita biasa yang secara ekonomi ingin di atas. Itu karakter perempuan. Gak apa-apa, materi itu harus, gak apa-apa. Lanjutkan ke materialnya. Sunatullahnya seorang laki-laki, seorang suami yang harus paham kondisi seperti itu. Karena karakter perempuan itu yang ketiganya bawa perasaan, mudah retak, itulah perempuan. Laki-laki itu pakainya logika, sedangkan istri pakainya perasaan. Kalau itu rek minta duit, tarak pak nyuhunkeun artos tarak, mau ini enggak? Pan orang tergadung murang kali nya, terus tergadung murang kali. Tos sekolah mohon, tos sekolah ayeuna teh pan tos kelas 2 SD nya terus kumaha? Ayeuna teh pan sasi September, sasi Oktobernya kumaha? Tos jatuh tempo Pak, teu acan dibayar, murid heula.
Laki-laki mah mau enak mau enggak celepet aja. Makanya kalau tidak kuat penyambungnya awet rajin. Kuncinya makanya seorang perempuan harus paham, seorang istri harus paham keluarganya, istrinya perempuan. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ternyata perempuan itu ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis tadi yang dibacakan Al-Quran. Yang tidak tertulis, pasangan hidup kita itu sama posisinya ayat-ayat Allah. Jadi bagi ibu gimana supaya masuk ke surga? Cukup 4 saja. Hadisnya sahih dalam Bukhari. 1. Sholat 5 waktunya bagi seorang perempuan. Puasa di bulan Ramadan, kodoknya selesaikan. Menjaga harga diri yang ketiganya. Yang keempatnya taat kepada suami. Udkhulul jannah min abwabisita. Surga itu ada 8 pintunya. Bagi perempuan yang melaksanakan 4 tadi, masuk ini dari 8 pintu yang ada. Gampang aja. Istri itu nggak wajib nyuci, itu enggak. Saya baca ratusan ribuan kitab fikih, tidak ada seorang perempuan wajib nyuci. Yang wajib itu suami ibu. Egero, nyuci piring kewajiban siapa? Suami ibu. Pulang dari sini tidak nyuci. Alik nanya, Ustaz sah. Tong diulang deui, nyusahkeun balik gitu. Iya, nggak ada. Jadi pokoknya ngurus anak tugas suami, gegero tugas, nyuci pakaian tugas, pakaian anak tugas, nyari duit tugas, suami. Udah semuanya aman. Cuma tinggal nangkring aja udah dia. Tugas. Suatu saat ketika Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah, minta dibuatkan kopi. Akhirnya apa? Teh atau kopi datang itu ternyata entah habis senam STI kecapean. Kalau ada di sana kecapean, entah salah ngasih merek, uyah jadi gula jadi uyah. Yang dimasukkan oleh Aisyah itu bukan gula tapi garam ke tehnya itu. Diminum oleh Rasulullah. Coba kalau diminumnya oleh suami kita, apa yang terjadi? Model gitu terjadi. Ya. Kalau kita diminum, diburakeun. Paling bontot melempar, pecahin. Rasul enggak, diminum sampai setengahnya. Diam aja. Cara menegurnya, apakah langsung dipanggil tidak? Aisyah ta'al. Ya Humairah ta'al. Aisyah itu saking cantiknya bu, urat nadiknya sampai kemerah-merah itu kelihatan. Makanya panggilannya ya Humairah, wahai yang kemerah-merah. Hari itu kantos aku bapak disebut ya Humairah. Kantos dipanggil gitu. Bapak ke ya Humairah pasti jawaban ibu ngaledeknya kan gitu. Ya. Tapi enggak ya Humairah, panggilannya ya Rasulullah. Enggak nyebut Muhammad, enggak. Ya. Itu enggak, itu lembutnya luar biasa. Ya Humairah ta'al. Mau apa ya Rasulullah? Dipanggil oleh Rasulullah biasa. Mau ada apa? Sudah lama kita nggak minum berdua, Aisyah. Ayo kesini. Oh ya sebentar ya Rasulullah, aku akan ngambil air dulu mau buat. Jangan, biar romantis, kita minum segelas berdua saja. Padahal mau negur. Artinya ibu ketika menegur anak, menegur suami, ketika masih bisa senyum, kenapa harus milih marah? Ini yang membuat kita itu cepat tua. Terus mak keriput, ambak wae, pikiran ruwet. Temukan duit deh. Artinya apa? Ketika masih bisa senyum nggak apa-apa. Rasul itu taat ke sini. Ketika diminum oleh Aisyah, merah mukanya Aisyah, sujud kepada Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah. Apa kata Aisyah? Yang salah kata Rasul, yang salah itu aku. Mungkin Aisyah sedang lelah. Hebatnya Rasulullah. Suatu saat Rasulullah setiap mau ke masjid, ibu, ada orang kafir itu yang meludahi. Setiap lewat Rasulullah sudah pakaian yang mau ke masjid diludahkan, kepalanya yang diludah sekaligus. Ketika itu dilihat oleh Rasulullah, dibersihkan, senyum, Rasulullah jalan lagi. Tiap pagi itu meludahi. Ustaz Syahid di ngaludahan itu didudut tuh. Iya kan? Uman itu enggak. Suatu saat ketika ke masjid tidak ada yang meludahi.
Wahai sahabat, kesini, cari info. Hari ini saya nggak diludahin sama si fulan itu. Cari info, jangan-jangan dia sakit. Kalau sahabat mah udah syukurin aja kan. Ternyata setelah ditengok ke sana ke rumahnya, terbujur kaku dia sedang sakit. Sampai berita itu kepada Rasul, apa kata Rasul? Utsman, Umar, Abu Bakar, siapkan buah-buahan yang segar, minuman yang sehat, kita ke sana datang. Sahabat mah, udah ya Rasul, ngapain kan itu biasa ngeludahin. Kalau Rasul ini, kalau ke Ustaz Saidin gitu dengarnya, kawalan sih. Alhamdulillah, Rasul enggak seperti itu. Ditengok sampai ke sana, assalamualaikum. Kaget ketika yang masuk itu adalah Rasulullah. Apa yang terjadi dari ucapan pertamanya? Muhammad, temanku yang kafir pun belum ada satupun yang nengok. Ternyata engkau yang pertama nengok, itu yang sering aku ludahi tiap saat. Aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Akhirnya apa? Umar, coba kalau nggak ditengok belum tentu dia masuk Islam. Keindahannya, artinya Islam itu indah. Coba bunda, pengajian ini harus dibuat bahagia sebahagia ibu sedang jogetnya STI. Karena apa tadi? Coba kalau ibu sedang joget ini mikirin maksiat nggak? Mikirin hutang tuh? Lunas. Pas pulang kan, nggak capek, tagihan datang, arisan jatuh tempo, punya kepala. Nah, beragama pun harus begitu. Ketika kita beragama, kumpul seperti ini bahagia, maka kita akan lupa untuk maksiat. Yang pemaksiat hari ini bukan gak senang ke pengajian, tapi menurut dia kebahagiaan dia itu hanya maksiat dengan maksiat. Makanya tugas kita, kalau Ustaz ngajar di pengajian itu biasa, tapi bagaimana STI yang biasa joget ada majelis taklimnya, itu kan luar biasa. Nah, yang hebat itu yang undang ini semua. Kalau Ustaz Saidin datang ke sini, jamaahnya sudah ada, ya kan? Duduknya sudah ada, minumnya sudah ada, makannya nanti disiapin, pulangnya juga diongkosin. Itu Ustaz namanya. Jadi yang paling hebat itu siapa? Yang panitia yang ngumpulin siapa yang datang. Takut nanti yang datangnya sedikit, makanannya takut kurang. Kan saya tak mikirin ngutang atau enggak makanannya, bawa aja saya. Ya, husnudon saja. Kan begitu. Artinya apa? Ibu yang berpeluang ini. Cuma nih, biasanya penyakit bunda-bunda semua itu masih terganggu dengan kehidupan orang. Ada yang masih terganggu dengan kehidupan orang. Ada orang yang renovasi rumah anu heurina hati urang. Ada. Ada saudara kita yang beli kompor urang nu panasna. Ada tetangga kita yang melecehkan kita, memfitnah kita, kita mencaci maki lagi. Ada. Itu yang terjadi di kita ini. Ketika diomongin, kita ngomongin lagi. Itu jadi ibadah oleh kita. Nah sering, makanya sekarang selama kita tidak merugikan, biarkan orang lain membicarakan kita. Kita tutup aibnya. Ketika ada yang membenci kita, kasih makanan oleh kita, kasih kebahagiaan oleh kita. Itu yang terjadi, bukan balas dendam, karena nanti kita akan. Nah hati kita bersihkan dulu kita semua. Capek hati ini. Nanti semua di akhirat belum tentu ya. Karena kata Rasulullah, yang banyak di akhirat itu, di neraka itu ternyata para wanita. Satu wanita itu yang paling banyak di situ karena tidak pernah bersyukur kepada suami. Terima apa adanya. Ikhlaskan. Jadi setiap bangun yang masih punya suami, ya kan tadi baca Al-Quran, baca sholat 5 waktunya, kemudian puasa bulan Ramadan, menjaga harga diri, taat kepada suaminya yang masih punya suami. Yang tidak punya suami, jangan taat ke suami Di akhlak Rasulullah itu luar biasa. Yuk kita terapkan. Kita banyakkan sholawat. Ibu kalau nggak hafal Quran, Pak Ustaz kan saya sudah males ini, sudah usia gini mau menghafal Quran gimana? Rasulullah mulai menghafal Al-Quran di usia 40 tahun. Ada yang usia 70 tahun masih hafal Quran. Kalau ibu nggak hafal Quran 30 juz pun, udah juz 30. Juz 30 belum hafal, udah triple full. Qulhu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Lamun rek nyobaan qul ya al kafirun heng beres.
Sabab itu aya jamaah sim abdi mah sim kuring mah teu tamat-tamat macam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum kita jamaah yuk kita keren, kita menghafalnya jangan cool saja. Sekarang An-Naba dipimpin oleh saya, kemudian dia baca masing-masing. Amma yatasa'alun anin naba'il 'adzim qalla sawfa ta'lamuna summa qalla sawfa ta'lamun alla law ta'lamun. Baca berapa ya sekolah? Artinya apa? Kita jangan minder kalau nggak bisa 30 juz 30 triple cool, tapi bacaan saya bisanya kul yang ikhlas. Saya bisanya Yasin, Pak Ustaz, hafalkan surat Yasin. Sudah masuk ke surga tentu si Yasin masuk. Artinya apa? Tuh, hadisnya sahih. Ada seorang sahabat yang meninggal, dia maksiat, ternyata direbutkan di alam kuburnya, sedang direbutkan oleh malaikat Jabaniyah yang akan menyiksa dengan malaikat rahmat. Ternyata apa? Karena dia oleh Jabaniyah mau disisa karena dia maksiat, oleh rahmat mau diambil. Ternyata bacaan Al-Mulk sebelum tidur, tabarok itu, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca sebelum tidur. Ternyata menjelma menjadi makhluk nempel dalam dirinya yang suci, sehingga dia maksiat tidak jadi disiksa gara-gara ada yang suci itu. Ibu gak usah, saya nggak bisa, udah datang aja. Jadi ahli Quran itu satu yang hafal Quran, yang kedua pembaca Al-Quran, yang ketiga yang sering datang ke pengajian Al-Quran. Walaupun datangnya ngantuk. Karena kalau ke pengajian itu setan itu bawa dua alat. Satu paku, yang kedua biji besi. Pakunya di mana? Disimpan di bujur ece. Lamun ustad na teu rame bari rada lila geus geser kiri geser kanan, pakuna berarti bereak. Ustadna goreng patut terame langsung biji besinya bereaksi karena kusetan disimpanna di nasoca. Ibu, bismika Allahumma ahya wa bismika molot. Sehingga ustad itu jangan lama-lama. Ya, takut ngantuk. Biasanya pilihnya apa? Di juru. Nyarane punten anu di juru punten. Mau biasa di itu jamaah. Jadi jemaah saya di mana-mana, Bu, itu penuh semua. Tapi tengahnya karosong. Saya di depan, uce ieu geus milih. Pengajian jam 4 jam 3 saya teh geus datang. Karena tempatnya di sudut, biasa nunduk kan emang ke ustaz teu katingali. Di ditu lain di baros. Lain di baros mah asalna di dieu gitu. Itu seperti itu. Artinya apa? Datang ke pengajian dalam kebaikan itu, Bu, diiming-imingi dengan rasa males orang. Tapi kalau senang, nanti ibu nanti anak datang, bawali datang, ibu dandan 3 opat. Enggak juga kali. Ayah nang ini kan dipakai nih training. Aduh ya Allah, kayak sepuh mau training, anu merecet ya Allah. Apa persediaannya bisa coba? Ayo tenangkan hati kita. Ih lain ngalai deh jen. Papantes diri sorangan. Lamun rek maca teh tingali. Ieu mah baju koneng calana pink. Papantes diri kita itu. Siapa lagi kalau enggak kita yang bisa menjaga? Iya. Bahagiakan suami kita itu, servis suami kita itu. Ya, itulah Rasulullah yang hebat, sangat luar biasa akhlaknya. Jadi sekali lagi saya alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Mudah-mudahan para tarawati, tarawana ya, para tarawan diwakili ku kameramen.
mudah-mudahan sehat-sehat sadaya. Dalam agama boleh enggak senang? Boleh. Itu namanya doa. Ya Allah, saya panjang umur. Kalau Allah berikan panjang umur, saya ingin sehat. Salah satu menjaga kesehatannya, datanglah ke Senam Tera Indonesia.